Halo dan selamat datang di channel Tanpa Niat. Masuk bulan puasa bukannya bikin konten, malah malas-malasan. Nggak juga sih, skripsian lah. Di video ini saya akan membuat, mungkin kalau kalian sering melihat arsitektur ada kayak ini apa, atap itu yang kain-kain berterbangan atau terhempas angin gitu. Itu sedikit menarik perhatian saya dan saya ingin mereplikanya di Blender. Sebenarnya cukup mudah untuk membuatnya kalau kalian menggunakan geometry nodes. Pakai ini juga bisa sih, pakai modifier biasa juga bisa. Untuk sekarang saya akan menggunakan atau membuat atap tersebut menggunakan geometry nodes. Oke, langsung saja saya menggunakan Blender 4.1. Kalian bisa menggunakan Blender 4.0, 3.6 ataupun versi 3 atas ke atasnya, 3.3 ke atasnya. Tapi ada beberapa add-ons ataupun beberapa kelebihan yang bisa kalian dapatkan jika kalian menggunakan Blender paling terbaru gitu. Atau jika kalian sering mengkoleksi Blender seperti saya, seperti ini, ada 3 versi yang berbeda. Ya terserah kalian lah. Kalian klik si cube, bisa kalian simpan saja yang lainnya, tapi kita fokus ke cube ini saja gitu. Geometry nodes, new, new, kemudian hapus saja si grup inputnya. Saya akan tekan ini. Kalian mau diklik snapping atau tidak juga terserah kalian. Oh ya, tidak lupa saya akan mengingatkan kalian untuk mengaktifkan preferences, kemudian di add-ons kalian aktifkan node wrangler. Nah ini, yang lainnya node range dan preset itu terserah. Kalau yang ini molecular dan nodular itu add-ons dari luar. Yang range dan preset itu add-ons dari Blender. Kemudian kalian ketekan Shift A, search, ketik curve line seperti ini. Ini akan kita gunakan sebagai tempat untuk ininya, si instance-nya. Kalau kalian telah mengaktifkan node wrangler, kalian bisa tekan Shift Alt, kemudian klik, nanti langsung ke output. Kalau kalian menggunakan Ctrl Shift, ini akan memperlihatkan pivot node gitu. Bisa dihapus saja, terserah kalian, soalnya ini juga akan langsung terpanggil gitu, jadi bisa dihapus saja lah. Kemudian untuk sumbu start dan end nya, z-nya saya ubah menjadi 0. Mungkin saya akan simpan di sumbu x si panjangnya. Startnya saya akan simpan di -5 misal, n nya 5 seperti ini. Atau gini lah, ininya 1, ininya 1, salah, ininya -1. Jadi nanti si kainnya akan terbaris di sini itu. Oke. Kemudian kita tambahkan resample curve. Jadi ini akan menambahkan resolusi dari bentuk si curve-nya ini. Setelah itu ini duplikat saja. Kemudian tambahkan instance on point. Kalian bisa tekan ITP. Nah ini. Salah. IOP, instance on point. Ini ke sini. Setelah itu kita atur agar bisa ini ya, ke sumbu Y gitu. Ini 0, ini 0, ini 5, ini juga ini salah. Ini -5, ini 5. Seperti ini. Kalian bisa tambahkan si resolusinya di sini jadi biar lebih banyak gitu. Kemudian kita tambahkan realize, mungkin langsung realize saja, enggak juga sih. Kemudian curve to mesh. Setelah itu kita extrude ke bawah untuk memberikan efek ya kain itulah. Dari face ubah ke edge. Kemudian untuk offsetnya kita tambahkan vektor.
ini 1 -1 berarti, soalnya kan ke bawah gitu. Nah, seperti ini. Kemudian karena si ini ya, karena kayak kita itu ingin membuat kain yang karena kain jadi resolusinya pasti tinggi gitu. Kita akan disampel si curve yang ini, jadi duplicate saja. Sekarang ada banyak resolusinya, namun juga kita membutuhkan resolusi ataupun ya banyak loop cut ke bawah gitu. Nah, untuk itu kita bisa menggunakan beberapa trik, yaitu dengan mengextrude kemudian diduplicate gitu. Untuk itu saya akan pisahkan terlebih dahulu atau langsung saja gitu. Langsung saja lah. Tapi akan saya aktifkan si wireframe agar mudah dilihat oleh kalian dan saya juga. Saya akan membuat seperti ini dulu. 0,1. Sekarang duplicate elemen, kemudian set position sebentar. Setelah itu ini dari point ubah menjadi face, kemudian tambahkan combine XYZ. Sekarang ini duplicate index ke sumbu Z, tapi di multiply dikali dengan -1. -1. Gara-gara instance itu ya, harus di realize dulu berarti. Realize. Nah ini. Nah ini bisa kalian lihat, jadi kan si duplicate-nya itu, jadi ya simpelnya duplicate itu kayak array lah, langsung memberikan apa, mengcopy paste si ininya, si objeknya. Nah ini amount-nya itu jumlah dari duplikasinya. Nah dengan menggunakan duplicate index ini kita akan jadi menggunakan angka yang ada di index, si posisinya akan dipindahkan gitu, pindahkan indeksnya. Di sini kan indeksnya 2 gitu, maka akan dipindahkan sejauh kalau di sini sih 1 meter sih, kelihatan 1 meter gitu. Ini dibuat ke bawah, kemudian menggunakan multiply lagi, ini dibuat 0 dulu, kemudian seperti ini ditarik ke bawah. Nah, seperti ini. Nah setelah ini si vertexnya itu masih terpisah, jadi setelah kalian duplicate kalian harus merge agar menyatu gitu lah si vertexnya. Nah kemudian di sini bisa kalian lihat kan, kalau kita tambahkan ke bawah dia akan langsung terus ke bawah gitu, tapi di suatu kondisi juga kalian ingin membuat si resolusinya tinggi tapi si tinggi ataupun ya ukuran dari face-nya tidak terus ke bawah gitu, ingin tetap 1 meter semisal. Jadi kita tambahkan integer sekarang untuk mengontrol ini si jumlah duplikatnya. Kemudian saya akan tambahkan value untuk mengontrol extrusion dan multiply-nya. Bisa lihat, kalian bisa lihat si angkanya sama ya. Ya bisa tarik sini, kemudian tarik sini. Nah, kita akan berpikir sedikit lah. Ini kalau saya ubah misal jadi 2 si duplikatnya, maka si extrusionnya harus 0,5 gitu. Kalau 3 ini harus diturunkan lagi menjadi 0,3333. Kalau 4 0,25. Berarti kita harus mencari angka yang terus seperti ini tuh, mengikuti 4. Kalau 4 0,25, kalau 5 1,25. Itu berarti kita bisa menambahkan math node
dibagi 1 dibagi 4 seperti ini. 1 dibagi 4 kan 0,25 125 gitu. Jadi ini bisa kalian tambahkan atau naikkan tanpa merubah ataupun membuat si ininya lebih tinggi lah. Kalaupun misal kalian ingin membuat si kayunya lebih tinggi, bisa kalian tambahkan lagi multiply di sini ataupun addition. Nah ini, jadi ini lebih terkontrol lah intinya. Ini bisa ditambahkan seperti ini. Ini pun kita bisa tambahkan lagi integer, shift D, dan disimpan di dua ini gitu. Seperti ini. Ataupun kita bisa menggunakan integer yang ini. Kemudian kita tambahkan lagi math node. Ini kita ubah jadi power ataupun pangkat ya. Jadi pangkat 2. Ini ke sini. Jadi semuanya berbentuk persegi gitu. Walaupun agak mencong sedikit sih. Tapi nggak apa-apa lah. Kalau misalnya kalian terlalu banyak resolusinya, mungkin bisa kalian lupakan saja menggunakan power ini dan langsung saja atau secara manual saja gitu, seperti tadi menggunakan integer baru, kemudian ke sini dan diatur. Nah, setelah itu ini sudah termerge dengan betul, jadi tidak akan terpisah-pisah gitu. Kalau nanti di set position sebenarnya bisa, karena nanti juga akan terlihat lah. Saya akan perlihatkan maksud saya gitu. Sekarang kita menggunakan set position lagi. Nah, kita bayangkan sejenak bagaimana si kain itu terhempas oleh angin gitu. Kalau kalian lihat kan jemuran misalnya yang sudah kering ataupun dengan kain yang lembut kan dikaitkan di atas dengan menggunakan pengait ataupun kalian langsung jemur saja gitu. Bagian atasnya yang dikaitkan gitu tidak bergerak, dan bagian bawah yang terkena angin itu terinfluence oleh anginnya gitu. Jadi kita harus mencari cara bagaimana untuk membuat influence dari anginnya dari atas itu tidak ada, dari bawah itu terasa gitu. Jadi ada sedikit gradient lah. Itu bisa kita lakukan menggunakan position, kemudian menggunakan noise texture gitu. Nah ini, tambahkan separate XYZ karena kita membutuhkan nilai dari sumbu Z. Kita preview dulu. Nah ini juga salah satu fungsi dari view node. Ini ke sini. Sekilas kalian akan terlihat hitam ya, karena dari node ini, position ini akan mencari ataupun menghitung di mana posisi dari setiap vertex, setiap edge, setiap face ataupun setiap posisi objek pada world, pada dunia si 3D-nya gitu. Jadi kita naikkan ke atas menggunakan geometry nodes tentunya. Ini akan langsung terlihat. Ini menyala gitu. Karena posisinya ini 0 itu diwakilkan dengan warna hitam, 1 itu diwakilkan dengan warna 1. Jadi ketika objeknya memasuki area yang angkanya lebih dari 1, ini kan si vertexnya di sini kan 1 gitu. Di sumbu Z posisinya 1 di sini. Ini sini vertexnya di posisi 0 gitu. Maka akan mendapatkan nilai 1 dan mendapatkan warna putih lah. Nah, sedangkan di sini ini dimulai dari 0 sampai ke -1. Kita bisa menggunakan map range seperti ini. Kemudian kita ubah minusnya dari 0, maksimalnya dari sampai -1 seperti ini. Untuk minimalnya kalian tidak perlu ubah. Nah, misal kalian ingin membuat si extrusionnya lebih banyak ataupun lebih ke bawah gitu,
maka bisa kita tambahkan lagi value. Jadi anggaplah ini adalah panjang dari si kainnya, misalnya jadi 2, maka nilai ini yang sebelumnya 0 sampai 1 ini menjadi 0 sampai 1, tapi kesininya juga 1 gitu, bukan 0 sampai 2, karena menggunakan map range ini dibatas gitu. Jadi kita tarik saja ini ke sini, ke maksimal, ke sini, tapi dikali minus 1 ini nih. Nah seperti ini. Jadi ini gradiennya tetap dari 0 sampai 1. Ini kita butuhkan karena kita akan menggunakan color ramp, yang mana color ramp itu dibatas hanya 0 sampai 1 gitu, si nilainya. Walaupun bisa kalian terobos ya sampai 0,2 ataupun sampai 10 gitu si nilainya, tapi secara kalau dari efektivitas mending 0 sampai 1 saja gitu. Kemudian dari sini kita gunakan combine XYZ. Untuk perpindahannya kita akan fokus di sumbu X saja. Jadi kita akan gunakan noise texture, kemudian ubahnya dari faktornya di color. Kalau vektor itu 0 sampai 1, kalau color itu gimana ya menjelaskannya, nantilah bisa kalian lihat lah. Sebenarnya tidak terlalu bermasalah sih, soalnya ini bukan terkait dengan normal gitu. Kemudian kita tambahkan math node subtract, jadi agar tetap di tengah. Kalau tadi kan, kalau kalian perhatikan agak pinggir ke sisi semu X gitu. Subtract, kemudian bisa kita tambahkan multiply untuk memberikan lebih intens. Setelah itu multiply lagi, tambahkan ini. Nah, kalau kalian lihat kan si efeknya sekarang dari atas tuh agak diam gitu, kemudian dari sini ada displacement gitu. Sekarang kita turunkan si scale-nya sampai 0 sampai 1 mungkin lah ya. Saya hapus dulu lah si view ini. Nah ini terlihat seperti kain-kain yang terhempas oleh angin gitu. Setelah itu karena ini terlalu tipis ya, kita bisa tambahkan lagi extrude seperti ini. Dari individualnya kita nonaktifkan, kemudian seperti ini. Walaupun kalian misal masih kuat laptopnya ataupun perangkat kalian masih kuat, bisa kalian tambahkan maaf ya, bisa tambahkan subdivide mesh, tapi kalian simpan di sini. Ini terlihat lebih halus ya. Nah sekarang kita bisa animasikan. Kalian bisa gunakan lagi position ini, kemudian combine XYZ. Nah ini ke sini, ini tarik sebelah sini, semuanya ke sini. Semu Z harus, soalnya ini kan 3D bukan tekstur. Setelah itu bisa tambahkan subtract, kemudian di sumbu Y ini terlihat seperti ini. Setelah itu tambahkan scene time. Jadi kalian tidak perlu menambahkan keyframe di ini gitu. Langsung saja second ke sini. Nah, ini langsung terlihat. Ini ya, FPS-nya rendah karena laptop saya kurang kuat. Jadi saya akan nonaktifkan ini. Nah, kalau misal terlalu banyak lipatannya, bisa kalian turunkan lagi scale-nya.
Kalau semisal si anginnya ingin lebih cepat, bisa kalian duplikasi ini, kemudian ubah menjadi multiply jadi lebih cepat. Kalau ingin lambat tinggal turunkan saja. Jadi semuanya bisa kalian kontrol gitu menggunakan geometry nodes. Nah, sekarang kita akan mencoba merapihkan geometry nodes ini, dan nantinya kalian bisa mengontrol semua angkanya di sini gitu. Tidak perlu kalian buka-buka lagi si geometry nodesnya gitu. Kalau kalian menggunakan node fileholder, sekali lagi kalian bisa tekan shift klik kanan, nanti muncul ini. Kemudian kita tambahkan group input. Nah ini. Kemudian kalian tekan N untuk mengatur untuk input, mana sih inputnya. Kayaknya bang ini sih. Tarik ini ke sini. Ini kita simpan 64. Kalian bisa kasih nama apa saja sih. Ini akan saya hapus lah, karena tidak digunakan. Kita kasih nama ini apa ya? Ini kasih nama Y-res untuk resolusi di sum Y. Kemudian ini kita akan berikan ke sini. Ini jumlah kain seperti itu. Kemudian ini bisa dihapus, tambahkan lagi seperti ini. Ini bisa duplikat saja agar terlalu banyak si ini ya, si tali-talinya gitu. Ya salah. Kemudian ini adalah ini ke sini, beri nama Z-res seperti ini. Kemudian kita beri resolusi 16. Nah ini seperti ini. Kemudian ini adalah tinggi kain, ataupun ya tinggi lah, saya kurang hatam dengan istilah-istilah di matematika ya. Kita kasih 2 meter. Ini bisa dihapus. Kemudian ini biarkan saja. Setelah itu apa lagi ya? Oh ini kita bisa berikan panjang ini ya, panjang kainnya. Ini gimana ya? Apalah. Ini tambahkan combine x y z. Ini ke sini. Di Y. Ini kita beri nama panjang kain seperti ini. Ini beri 5, panjang kain maksimal mungkin, tapi pan kain max. Jadi intinya biar kalau kalian tidak perlu segini gitu, jadi cari nama yang lebih pendek lah intinya. Kemudian ini tambahkan lagi ini ke sini, ini ke sini, kita ubah posisi biar lebih akurat atau lebih tersusun. Ini pan kain min mn, nah seperti ini. Ini -5. Kemudian kita bisa juga, sebenarnya banyak sih yang bisa kalian tambahkan tuh atau simpan di sini gitu. Tapi untuk sekarang karena saya tidak mau membuat lebarnya lebih panjang lagi, ini kan hanya contoh saja lah. Mungkin cukup gitu. Ini sebenarnya bisa kalian ubah menjadi otomatis ya, dari count menjadi length. Jadi kalian tidak perlu khawatir mengubah si ininya, si ya jumlah resolusi dari kainnya ataupun jumlah resolusi, jumlah barisnya gitu di sininya. Jadi bisa kita, ya udahlah, ini tambahkan lagi, ini tambahkan lagi, ini ke sini, ini ke sini. X
Nah ini kan kalau kalian lihat ada hijau, ada abu-abu, ini sebagai tanda bahwa tipe datanya itu integer, jadi kita ubah menjadi float. Kemudian ini lebar, ya lebar, apa ya, apalah kain mx seperti ini. Saya tahu ini salah si istilahnya, tapi saya tidak tahu nama lain, jadi ya udahlah. Kemudian tambah lagi input, ini ke atas, ini ke sini, ini mn, ini 2, ini minus 2. Jadi kalau kalian mengubah ini menjadi length, kalian tidak perlu khawatir untuk menambahkan resolusinya secara manual gitu. Kalau misalnya ini terlalu rapat, bisa kalian naikkan saja angkanya jadi agak ini gitu, agak ya berongga lah. Kan saya nonaktifkan dulu ininya, wireframe-nya. Ini geser. Sekarang ini adalah hasilnya. Saya akan buat lebih panjang lah. Ini 10, ini 10. Ini juga bisa kalian ubah menjadi length agar tidak perlu capek mengontrolnya gitu. Ini udah saja lah. Ini bisa kita hapus. Oh, Z resolusinya mungkin kita simpan di bawah saja lah, seperti ini hapus. Kemudian lihat lagi, udahlah, kalian bisa tambahkan nantilah sama kalian lah. Nanti kan tadi kan saya bilang kalau tidak di merge akan terpisah-pisah. Nah seperti ini jadinya. Ini kalau di merge, ini tanpa di merge. Jadi silahkan pilih. Sebenarnya kalau kalian copot juga apa sih, di ujungnya bisa kalian tambahkan set shade smooth seperti ini, menjadi ini di uncheck, tapi ini menjadi seperti ini gitu. Disilakan atur saja seperti yang kalian inginkan. Ini akan saya tambahkan si efeknya, resolusinya akan saya turunkan lagi. Nah seperti ini. Aduh, mungkin spasi, dan laptop saya akan meninggal kalau lama-lama. Mungkin saya akan tambahkan sedikit shadingnya tidak akan terlalu kompleks. Untuk menambahkan shading, karena ini geometry nodes, kalian harus tambahkan materialnya di sini. Set material, kemudian secara otomatis ada ya. Langsung saja ini klik, kemudian material. Setelah itu kita akan ke shading. Untuk memberikan lighting yang menarik, bisa kalian tambahkan environment texture. Environment texture tersedia di Polyhaven. Kalau kalian tidak tahu, bisa saya kasih tahu. Kalian buka browser kalian, kemudian kalian cari Polyhaven. Ini di sini kalian cari HDRI. Nah sekarang kalian bisa memilih background seperti apa yang kalian inginkan, yang pas untuk scene kalian itu, ataupun lightingnya mau seperti apa gitu, suasananya mau seperti apa. Misal ini bagus nih, kalian klik ini, kemudian pilih ini. Bisa sih, tapi agak terlalu tinggi ya si resolusinya, tapi ini XR ya. Ini kalian klik yang ini, kemudian tunggu saja
Kalau koneksi internet kalian bagus harusnya cepat. Kalau saya agak lama lah, makanya saya nggak berani live stream sih. Tunggu saya sampai si loadingnya beres semua. Setelah itu klik kanan, kemudian save image as. Setelah itu save di mana saja lah, terserah kalian. Saya akan simpan di tempat saya sering menyimpan HDRI saya. Setelah itu kalian buka Blender kalian. Ini diklik, ini di World Properties, Color Click, kemudian Environment Texture. Kalau kalian ke render, ini langsung menjadi hijau semua karena tidak ada teksturnya. Jadi kalian open, kemudian cari di mana kalian menyimpan file kalian atau si hasil HDRI tadi. Setelah itu cari, tadi itu judulnya apa ya? Nah ini evening field. Nah ini. Nah sekarang lightingnya jadi lebih bagus sedikit. Setelah itu kalian ke render properties, ambient, belum terserah sih, tapi akan saya aktifkan. Kemudian screen space reflection. Setelah itu karena ini kain, jadi harusnya ada sedikit transparansinya, jadi kita akan tambahkan subsurface. Nah ini ya, seperti ini. Kalau kalian banyakkan jadi agak ini gitu, agak seperti itulah. Aduh, burunya menjadi. Agar lebih rapi mungkin akan saya tambahkan sedikit ya seperti inilah, seperti atapnya gitu, atap yang benar-benar atap itu kan hiasan. Ini Ctrl Shift D, kemudian ini berikan curve circle. Setelah itu kalau kalian menggunakan node length sekali lagi Ctrl Shift klik kanan, kemudian ini simpan ke kanan, ini simpan ke sini. Untuk scale-nya kita turunkan radiusnya seperti ini 0,05. Dua lah. Setelah itu terlalu kecil ya. Tiga lah. Ini kita berikan material baru, Shift D, kemudian tambah di sini, kemudian ini new, ini juga ini. Untuk warnanya saya simpel saja lah, saya sudah agak males shading. Nah seperti ini. Material ini kita turunkan.
Setelah itu untuk renderingnya saya akan matikan atau nonaktifkan si backgroundnya biar transparan seperti ini. Dan kita posisikan si kameranya agar bisa melihat ini si kain ini. Kalau kalian menggunakan keyboard yang full, kalian bisa tekan Ctrl Alt 0 yang di kanan ya, yang bukan 0 yang di atas ke alfabet gitu, tapi numpad 0 yang numpad. Akan posisikan seperti ini. Kemudian vokalingnya saya akan naikkan seperti ini. Ini akan saya save dan berikan saya nama apa ya namanya ya. Saya akan berikan nama yang biasa dilakukan oleh para artis. Nah, sempurna. Setelah itu bisa kalian berikan, bisa kalian render menggunakan inilah render animation. Untuk render, karena saya menggunakan laptop yang kurang kuat, saya akan ubah menjadi 32. Kemudian color management saya akan ubah menjadi look-nya medium high contrast. Kemudian resolusi saya akan ubah menjadi 180 720 agar laptop saya tidak terlalu berteriak gitu. Kemudian untuk output, file format kalian ubah menjadi, kalau kalian ingin membuat ini menjadi video, gitu, ubah menjadi FMPEG. Kemudian encodingnya menjadi MPEG-4. Untuk quality kita naikkan menjadi high quality. Output kita simpan di misal di mana ya, terserah kalian sih. Langsung add save saja. Nanti namanya akan sesuai dengan si project name kalian, kemudian diakhiri dengan frame start dan frame end. Setelah itu kalian tinggal render, tapi matikan si rendernya. Mungkin sekian video yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin masih banyak kekurangan yang saya tampilkan gitu. Mungkin di video lainnya kita akan membuat hal yang sama mungkin ataupun tidak. Sebenarnya teknik ini bisa kalian aplikasikan ke objek-objek yang lain. Kalau kalian menggunakan circle, menggunakan segitiga, intinya menggunakan atau menggunakan objek tanpa face gitu awalnya gitu. Nanti kalian extrude, kemudian gunakan teknik yang sama yang telah dilakukan tadi lah. Render mungkin akan saya tampilkan di akhir video nantilah. Jadi sekian dan terima kasih.